Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Lisnasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 10 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, instansi pemerintah Kota Banjarbaru. Hari ini saya akan mempresentasikan learning journal tentang nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customers. Sedangkan efisiensi diukur dari ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Lalu konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain perubahan pada aspek fisik dari mutu produk yang dihasilkan, inovasi bisa juga menyentuh aspek mutu layanannya. Konsep dasar orientasi mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Ini adalah gambar fishbone manajemen mutu. Pada gambar ini menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja yang bermutu. Pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi capaian mutu, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada baris bawah gambar fishbone ini merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Metode perbaikan mutu. Ada dua metode perbaikan yang saya ambil, yaitu yang pertama metode PDCA. PDCA singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act. Pada tahapan plan, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan juga solusinya. Pada tahapan do, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Dan di tahapan check, dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan telah dicapai. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Kemudian di tahapan act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahapan cek tadi. Nah, ada 3 tindakan atau keputusan terhadap hasil pemeriksaan. Pertama, lakukan adopsi jika hasil dari pelaksanaan rencana aksi tersebut terbukti mampu mencapai hasil yang direncanakan. Tindakan yang kedua, jika solusi untuk memecahkan masalah yang ada kurang berjalan dengan baik, maka lakukanlah adaptasi terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Tindakan yang ketiga, jika ternyata solusi yang dilakukan itu ternyata tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, maka organisasi dapat membatalkan solusi tersebut. Itu yang disebut dengan abandon. Kemudian ada metode diagram sebab dan akibat. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut dapat berbentuk tulang ikan seperti ini, ataupun tree problems seperti ini. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target pemberian layanan dari instansi pemerintah sebagai industri jasa, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun dapat menghasilkan inovasi pada berbagai kategori. Kategori yang pertama, inovasi produk. Misalnya rumah sakit yang semula hanya melayani pasien umum, kemudian diperluas sehingga bisa melayani pasien miskin, jam sostek, ataupun asuransi lainnya.
Yang kedua, inovasi proses. Inovasi proses dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan baru, yakni penggunaan teknologi baru sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan dengan prosedur kantor yang disederhanakan. Yang ketiga, inovasi posisi. Misalkan penambahan fungsi telepon seluler dengan berbagai fasilitas. Saat ini namanya adalah smartphone. Yang keempat, inovasi paradigma. Inovasi ini berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Misalnya layanan berbasis internet. Contohnya e-banking, e-commerce, e-learning, dan berbagai layanan online lainnya. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif, serta faktor pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, selalu berpikir untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. 3. Menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Sedangkan faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah yang pertama, pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 2. Lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja. 3. Budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi, seperti budaya kerja dinamis, kreatif, tidak cepat puas, pekerja keras, dan dapat mengapresiasi hasil karya orang lain. Ini adalah tahapan berpikir kreatif. Tahapan berpikir kreatif dimulai dari ketidakpuasan, keingetahuan, kejenuhan, kebutuhan, dan keinginan. Lalu, merenung, berimajinasi, berpikir, mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, berdiskusi. Tahapan selanjutnya menganalisis, membuat rancangan, sosialisasi di lingkungan terbatas. Kemudian lahirlah karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Dan dari karya kreatif itulah dimanfaatkan. Sekian learning journal saya hari ini tentang nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.